eh, acara kita mulai, nggih. Oke, silakan, Pak. Ya. Teman-teman, kalau ada yang bisa open cam, dibuka dong supaya saya nggak kayak ngomong sama gambar. Nanti kalau pas paparan boleh di stop videonya. Kecuali kalau yang memang nggak ada kameranya ya. Bangun tidur nggak apa-apa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Media Rekam, Bapak Dr. Irwandi MSN, Bapak Dr. Edial Rusli MSN sebagai Wakil Dekan 1 atau Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Seni Media Rekam. Telah hadir juga Bu Agnes Karina Prita, MTI sebagai Kepala Pusat Komputer ISI Yogyakarta. Ada Mas Janu, dosen Prodi Film TV sekaligus host pada acara pagi ini. Hari ini atau pagi ini acaranya santai aja, tapi serius. Bahwa Fakultas Seni Media Rekam dalam rangka mengakomodir atau merespon situasi pandemi serta tuntutan kebutuhan administrasi akademik yang lebih baik ke depan, telah merealisasikan sistem administrasi akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan secara online. Sekaligus ini juga bagian dari target Fakultas Seni Media Rekam menjadi satu lembaga yang masuk di dalam zona integritas. Barangkali nanti teman-teman akan mendengarkan langsung paparan dari Pak Dekan tentang itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah sempat mencoba layanan itu, misalnya aktif kuliah atau cuti, akan tahu sedikit-sedikit cara kerjanya. Barangkali memang ini juga sistem yang relatif baru teman-teman untuk ISI Yogyakarta di samping sistem online lainnya, karena memang selama ini kita harus menunggu atau harus kompak dengan fakultas-fakultas lain. Kadang-kadang Fakultas Seni Media Rekam ingin maju lebih cepat sejak dulu, tapi ya kadang-kadang kita harus kompakan. Nah, kali ini Pak Dekan dengan visi misinya yang luar biasa ingin membuat Fakultas Seni Media Rekam jauh lebih maju dibanding fakultas lain. Tentu saja di dalam konteks persaingan positif ya teman-teman ya, bukan soal baik dan buruk. Nah, harapannya ini nanti akan memperlancar teman-teman dalam hal berinteraksi administrasi akademik maupun kemahasiswaan. Nah, acara ini akan dibuka oleh Pak Dekan, sekaligus Pak Dekan memberikan sambutan dan memberikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan sistem administrasi Akmama online ini, teman-teman. Nah, sambil teman-teman siap-siap open mic yang belum open cam yang belum membuka, saya akan mempersilahkan Pak Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka diskusi pada pagi hari ini. Dipersilahkan pada Pak Dekan, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Arief. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan di Fakultas Seni Media Rekam. Di sini ada para wadek, wakil dekan, yaitu Pak Edial Rusli, selaku wadek bidang akademik, dan Pak Arief Sulistiono, wadek bidang kemahasiswaan. Serta Ibu Prita, selamat pagi Ibu, selaku Ketua Puskom, para dosen, ada Mas Janu perwakilannya, lalu ada pada adik-adik saya, Pak Jendro. Iya, tadi saya lupa, ada Pak Jendro, Kasubag Kemahasiswaan. Ya, para pendik di Fakultas Seni Media Rekam, ada Pak Jendro di sini yang mewakili, serta adik-adik saya, seluruh mahasiswa FSMR ISI Yogyakarta yang mungkin sekarang sedang tersebar di berbagai belahan Indonesia.
atau mungkin ada yang di luar negeri, kan kita nggak tahu. Selamat pagi. Jadi acara ini sebagaimana yang telah disampaikan Pak Arief tadi, memang satu upaya fakultas untuk meningkatkan diri, kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kita tahu pandemi ini semakin parah ternyata. Bahkan perkuliahan secara resmi untuk semester depan minimal sampai di tengah semester itu masih berbasis daring. Itu sudah dikeluarkan suratnya oleh rektor. Nah, pertama kita harus menyesuaikan diri. Yang kedua tentu ke depan pasti pandemi ini akan memberi dampak pada kita. Sehingga mulai dari sekarang kita harus siap dengan apa itu yang disebut dengan digital culture ya. Kalau dulu ada istilah visual culture, jadi hampir semua kegiatan manusia dalam berkehidupan itu menggunakan visual, gambar. Nah, sekarang kita dituntut lagi dengan digital culture. Dan saya yakin adik-adik saya, para mahasiswa, teman-teman di kampus, sanggup untuk melakukan itu, melakukan penyesuaian bahwa hampir semua hidup kita itu kita lakukan secara digital. Ya, kecuali beberapa hal. Misalnya suami istri, masa mau digital susah. Pacaran digital masih bisa, tapi satu saat putus, ya Pak, perlu pakai yang analog. Putus kalau putus kalau digital, gampang putus. Ya, jadi seperti itu. Pertama, digital culture memang harus kita hadapi. Karena bayangan kami, setelah pandemi ini pun budaya digital itu akan terus dengan wujudnya yang menyesuaikan lagi. Jadi yang namanya hidup itu pasti akan menemukan keseimbangan baru, gitu ya. Nah, saya senang ini sudah hadir 100 lebih, mudah-mudahan bisa bertambah lagi, bahwa nanti mulai menjelang KRS tentu kampus sudah menyediakan beberapa layanan untuk para adik-adik atau stakeholder FSMR, mahasiswa dan dosen, untuk bisa tetap berinteraksi secara digital. Berbasis pada web Fakultas Seni Media Rekam. Untuk itu, yang hadir di sini silahkan nanti setelah ini, jangan sekarang, setelah ini bisa mengakses web itu, kemudian bisa diinfokan ke teman-temannya yang tidak hadir, supaya bisa mengakses web, karena di dalam web kita itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Arief dan Pak Ideal. Dalam web kita itu ada layanan-layanan mahasiswa yang memudahkan mahasiswa untuk terkonek dengan dosen. Nah, tentu karena ini juga permulaan, pasti ada cukup banyak hal yang perlu disempurnakan. Untuk itu saya sampaikan di sini, tentu harap adik-adik nanti bisa memakluminya. Nah, paling enggak kita sudah punya gitu. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada kolega-kolega saya di Fakultas Seni Media Rekam, dari para Kudek, Tendik, yang sanggup bergerak cepat dalam mewujudkan ide digitalisasi kampus ini. Jadi Media Rekam ini sudah memiliki e-office, kantor elektronik, begitu ya, termasuk yang akan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bagi yang hadir, dan bagi yang tidak hadir, saya mohon bantuan kepada yang hadir untuk menginfokan ini kepada teman-teman yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dengan mengharap rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan disertai kegembiraan semangat kita semua di pagi ini, maka secara resmi acara sosialisasi layanan akademik
dan Kemahasiswaan di Fakultas Seni Media Rekam secara online resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan pembukaannya. Teman-teman, sekedar informasi bahwa sistem ini lebih banyak atau bukan sebagian besar ya, mungkin hampir keseluruhan itu murni ide Pak Dekan dan Pak Dekan sendiri yang mahir dalam hal menyusun skrip dan sebagainya. Jadi kita perlu bangga karena punya dekan yang mempunyai kapabilitas IT mumpuni. Berikutnya Pak Edial, mungkin kalau sudah siap bisa memberikan pengantar untuk yang layanan akademik dulu. Kalau sudah siap dulu, karena Pak Edial sedang repot di rumah. Bentar. Siap atau belum? 3 menit ya Om. 2 menit Om. 2 menit. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Edial, teman-teman, saya mau share screen sedikit yang nanti akan kita lanjut setelah Pak Edial memberikan pengantar. Sebentar. Semoga sudah terlihat di tempat teman-teman semua. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan administrasi kampus saat ini ada di sini teman-teman. Ya mungkin belum semua, karena seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, karena ini sebenarnya kita mengejar supaya situasi administrasi Akmama di dalam situasi pandemi ini bisa cepat diatasi. Segala hal yang nantinya bakal ada di dalam layanan digital ini memang sementara kita masukkan semua di sini. Meskipun mungkin nanti ada yang belum sempurna, akan kita perbaiki setiap hari, kita evaluasi. Pak Edial, monggo kalau sudah. Ya, siap. Ya, siap. Kedengeran Om? Cetar sekali, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Yang terhormat Bapak Dekan FSMR ISI Yogyakarta, Bapak Dr. Irwandi SSN. Yang terhormat Ibu PD2, Ibu Retno. Yang terhormat Bapak Pembantu Dekan 3, Pak Arif. Terima kasih Pak Arif, kita saling bahu-membahu untuk menghadapi ini semua. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di acara sosialisasi untuk proses digitalisasi yang ditekankan pada Pak Dekan tadi, bahwa ini adalah sebenarnya untuk mempermudah kita untuk pelayanan proses online. Mau tidak mau proses online ini harus ada, karena untuk mengurangi risiko 3M tadi. Tentunya ini juga akan mempermudah teman-teman yang berada di luar kota Jogja. Yang saya hormatin juga Bapak jajaran pimpinan, Bapak Tendik, Bapak Ibu staf pengajar yang lain, dan para teman-teman mahasiswa, bahwa proses ini menjadi sangat penting, proses digitalisasi ini menjadi sangat penting. Saya pun juga baru belajar, kita juga semuanya belajar bagaimana untuk menjadi ini semuanya sempurna dalam proses pelayanan kepada mahasiswa secara maksimal. Tentunya andai kata ada kekurangan sedikit-sedikit, kami akan menyempurnakan ini karena ini proses berjalan. Begitu ya Pak Arif ya. Tetapi saya yakin tidak terlalu banyak. Insya Allah saya sangat percaya dengan tim bahwa itu tidak ada permasalahan. Nanti insya Allah tidak ada permasalahan di waktu yang akan datang, karena sebentar lagi kita sudah memasuki masa kuliah semester genap. Tentunya sampai bulan Mei. Sebentar lagi kita harus mengisi KRS tentunya. KRS itu harus paling tidak sudah hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah proses pembimbingan KRS dan pengisian KRS. Nah, itu bisa dilakukan secara daring gitu ya Pak ya. Nah,
Proses ini adalah untuk seperti anjuran pemerintah bahwa kita harus 3M. Yang paling penting adalah menjaga jarak dan kerumunan. Nah, ini saya harap teman-teman mahasiswa jangan dulu ke kampus karena ada peraturan pemerintah yang melarang untuk berkerumun apalagi datang di kampus. Nah, mungkin dengan proses digitalisasi seperti ini akan mempercepat kita dalam proses pelayanan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah ini akan menjadi berjalan baik. Saya yakin sekali dengan tim, terutama Pak Arif yang selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama dengan bidang satu, karena ini saling terkait antara ke bidang kemahasiswaan dan bidang pendidikan. Tentunya juga dengan Pak Dikan dan Bu Retno. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang setiap kali, Bu Susi, dan kesemuanya yang tiap hari selalu menerangi Mbak Pur, yang selalu ini akan menjadi pekerjaan yang tentunya rutin, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang baru di era sekarang ini. Biarpun kemarin-kemarin sudah pernah kita lakukan dan penyempurnaan tentu akan terjadi. Terima kasih apabila ada tutur kata saya salah. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Arif sekaligus moderator. Matur nuwun Pak Edial. Oke, baik teman-teman. Pak Dekan mohon izin, Pak Edial mohon izin. Kita langsung mulai aja nggih. Karena hari Jumat takutnya nanti kalau kepanjangan teman-teman yang berada di luar zona WIB akan terpotong waktunya. Baik teman-teman, saya buka share screen-nya lagi. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan layanan digital Akmawa ini nanti bukan berarti layanan yang berbasis aplikasi yang berada di smartphone berbasis Android maupun iOS. Jadi bukan aplikasi yang memang didevelop untuk itu, tapi ini berbasis web, teman-teman. Saat ini masih berbasis web. Ke depan memang cita-cita kami itu menjadi bentuk aplikasi yang berada di Android maupun iOS. Kalau Android mungkin lebih mudah, tapi kalau di iOS mungkin perlu effort yang cukup tinggi untuk mewujudkannya karena verifikasinya agak rumit dan mahal untuk bisa ditaruh di App Store-nya. Maka ini kita taruh di web atau sebagai web dulu teman-teman, sehingga asumsinya kita bisa mengakses melalui desktop, laptop maupun melalui smartphone. Nah, untuk alamatnya sama saja, hanya mungkin nanti yang membedakan adalah tampilannya teman-teman. Antar mukanya pasti beda antara teman-teman mengakses menggunakan laptop atau PC dengan teman-teman mengakses menggunakan smartphone. Nah, mana yang lebih baik sebenarnya sama aja, hanya masalah beda tampilan dan beda kebiasaan. Yang kedua, karena ini berbasis web, ada browser-browser tertentu yang memang kadang-kadang tidak terlalu mendukung teman-teman. Jadi fitur ruang virtual yang disediakan kita nanti akan ada penjelasan di bagian akhir. Kadang-kadang tidak terlalu bekerja baik dengan fitur dengan browser Safari misalnya. Teman-teman mungkin ada yang punya Mac yang biasa dengan Safari, mungkin tidak terlalu nyaman menggunakan ruang chat itu dengan software Safari. Tapi jika menggunakan software Chrome atau Firefox, kinerjanya optimal. Ya, ini hanya soal kebiasaan menggunakan software. Akan tetapi tidak membuat kemudian kita menjadi tidak nyaman secara keseluruhan. Ini hanya soal beda pilihan. Jadi dipersilahkan nanti teman-teman lebih nyaman menggunakan versi desktop maupun atau versi smartphone-nya. Nah, ketika teman-teman membuka web FSMR, tampilannya seperti ini. Layanan akademik ditempatkan secara khusus pada sisi tengah yang ada tulisannya layanan akademik. Ya. Ya. Tolong Kak, ambilin. Gimana?
Oh, maaf, tak pikir ngomong sama saya. Mas Janu mungkin Pak Ediel, oh ya sudah di-mute. Nah, yang pertama adalah secara prosedur teman-teman harus registrasi dulu. Kemarin kita sudah membuka fasilitas registrasi dan partisipannya sudah sangat banyak. Barangkali hanya tinggal sedikit mahasiswa yang belum melakukan registrasi. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan registrasi, pastikan yang ini kemarin cukup banyak teman-teman ada di catatan kami soal pengaduan. Yang pertama, karena merasa bahwa username dan passwordnya benar tapi tidak bisa dibuka gitu. Memang ada 1-2 yang memang karena persoalan akun jadi perlu di reset, tapi kebanyakan karena kombinasi username dan password yang kadang-kadang case sensitifnya itu tidak terlalu diperhatikan. Kadang-kadang secara nggak sadar kita nulis password huruf depannya otomatis jadi kapital, tapi ketika kita tanpa disadari dan ketika kita ngisi password huruf depannya masih bukan kapital. Nah, kadang-kadang itu juga jadi problem. Maka sebaiknya ingat dan catat username dan password yang itu mudah diingat dan mudah diakses kalau sewaktu-waktu lupa gitu ya. Dan pastikan teman-teman mengisikan nomor kontak WhatsApp aktif karena kecenderungan mahasiswa di sini kadang-kadang sering gonta-ganti nomor WhatsApp yang itu kadang-kadang menyulitkan mahasiswa termasuk kami juga ketika kita harus mencari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih belum berhasil login tapi sudah registrasi, nanti bisa mengisi lagi form pengaduan yang kemarin sudah kita share ya, atau mungkin bisa kontak admin melalui WhatsApp di nomor yang nanti di bagian belakang akan teman-teman temukan. Nah, kita menyarankan supaya teman-teman menyimpan informasi login supaya nanti kalau lupa password dan sebagainya nggak masalah karena sudah otomatis ada di dalam menu login. Terus yang pertama sebentar teman-teman. Nanti bagi yang mungkin belum mengakses, jangan kemudian kaget kalau kok versi desktopnya beda ya vertikal. Ya memang begitu teman. Versi mobilenya. Memang begitu. Jadi kadang-kadang harus harus dilihat posisi-posisi menunya ada di mana. Saya sendiri juga sempat ini kok ada di sebelah sini ya, padahal yang di desktop tidak begitu. Ya itu biasa karena memang secara otomatis akan menyesuaikan dengan versi desktop dan mobil akan saling menyesuaikan supaya di dalam interface-nya muat dan mudah untuk diaksesnya teman-teman. Nah, kira-kira perbedaannya nanti seperti ini. Yang kiri versi mobilnya, yang kanan adalah versi desktopnya. Nah, layanan-layanan yang saat ini sementara ada di web adalah untuk Akmawa itu singkatannya akademik dan kemahasiswaan ya teman-teman ya. Jadi untuk akademik transkrip nilai, surat keterangan lulus sementara ini biasanya dibutuhkan bagi teman-teman yang sudah ujian tapi mau melamar kerja itu sering membutuhkan surat keterangan lulus sementara. Kemudian permohonan kerja profesi, permohonan atau magang dan sebagainya. Kemudian ucapan terima kasih dan belangko nilai magang biasanya ini ada di akhir masa magang. Kemudian surat keterangan masih kuliah biasanya ini dibutuhkan untuk pengurusan beasiswa, surat keterangan masih kuliah juga yang biasanya dibutuhkan untuk tunjangan orang tua gitu. Atau permohonan izin peminjaman alat, kemudian permohonan izin produksi, syuting atau pemotretan dan permohonan izin riset atau penelitian. Nah, sementara ini bisa kita ada di sini. Yang dimaksud sementara itu bukan berarti yang lain masih banyak. Ya, ada, tapi layanan utama untuk surat-surat akademik ya ini teman-teman. Mungkin ada 1-2 yang layanan-layanan tambahan seperti misalnya pengantar untuk pengurusan izin sensor film gitu. Apply sensor film itu kadang-kadang kita buatkan juga. Tapi kan itu bukan hal yang rutin. Kalau ini rutin gitu ya. Sementara untuk yang kemahasiswaan ada surat bebas beasiswa, ada surat rekomendasi bantuan biaya belajar, pengganti kartu mahasiswa misalnya hilang atau memang belum terbit seperti angkatan 2020,
kita bisa menerbitkan surat yang berfungsi menggantikan fungsi KTM itu. Nah, di setiap awal dan akhir semester selalu ada surat pengajuan aktif kuliah maupun cuti kuliah. Nah, ini yang kemarin baru saja kita lakukan, dan dengan sistem layanan online ini membuat mahasiswa jadi lebih ya dia jadi nggak perlu kemana-mana, pengurusannya sangat cepat, dan dosennya pun demikian ketika harus menandatangani bisa langsung melalui form yang sama. Nanti ada bagian yang menjelaskan itu. Nah, kita coba berikan satu contoh apply ya teman-teman ya. Tentunya tidak semua surat ini akan kita paparkan. Ini hanya contoh aja. Yang pertama, ketika misalnya, ini contohnya adalah surat permohonan cuti atau pengajuan cuti. Berarti teman-teman harus masuk ke menu layanan persuratan dan masuk ke layanan surat kemahasiswaan. Kenapa? Karena cuti ada di kemahasiswaan. Nah, yang pertama, di bagian kiri atas ada isian data mahasiswa. Nah, ini penting teman-teman, karena ya namanya data. Kita tidak bisa menerbitkan surat jika yang meminta surat tidak memberikan data. Jadi isian data ini harus diaktifkan atau diklik. Setelah diklik nanti akan muncul kolom-kolom yang nanti harus teman-teman isi. Nah, harus dibaca baik-baik karena kadang-kadang orang-orang Indonesia sangat sering secara visual seolah-olah sudah mengerti, padahal ada bagian-bagian yang kadang-kadang terlewat gitu. Nah, jadi harus dibaca baik-baik. Di sini ada bagian ya setuju, itu artinya bahwa kita memberikan pernyataan bahwa data ini benar. Nah, teman-teman bisa mengisinya, dan ketika mengisi ini pastikan juga benar, misalnya NIM-nya benar, semesternya benar, ini hanya contoh ya, dan IPK-nya benar gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, loh kenapa nggak otomatis IPK-nya keluar kalau nama mahasiswa dan NIM-nya nanti masuk di situ. Nah ini teman-teman, karena ini merupakan rintisan, di mana ini belum bisa terintegrasi dengan sistem SIAK. Mengapa belum bisa terintegrasi? Karena itu dua sistem yang berbeda kan. Ketika kita ingin mengintegrasikan, kita harus bersepakat dengan seluruh yang ada diisi, harus rancang jauh-jauh dan seterusnya, sehingga untuk sementara kalau itu dilakukan waktunya pasti lama, sehingga kita memutuskan untuk sementara putus dulu dari SIAK. Makanya kita menggunakan data yang sesimpel mungkin, yang pasti teman-teman tahu, seperti semester itu pasti teman-teman tahu kan semester berapa, IPK-nya berapa pasti tahu. Maka ini yang kita masukkan di sini, dan jangan lupa nomor telepon atau nomor WhatsApp-nya adalah nomor WhatsApp aktif, serta emailnya juga email aktif, dan sebaiknya email aktif ini juga terintegrasi di smartphone yang bisa langsung keluar notifikasinya teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan tahu mengapa notifikasi di smartphone ini penting. Nah, setelah diisi, pilih jenis layanannya, misalnya cuti, karena di sini ada beberapa ya, bebas beasiswa, rekomendasi bantuan belajar dan sebagainya sampai ke cuti. Nah, misalnya cuti ya cuti ini yang kita pilih. Terus setelah cuti dipilih, nanti akan ada bagian yang ada di sisi kanan, yang misalnya teman-teman berasal dari prodi misalnya animasi gitu ya, maka secara otomatis nanti ketua jurusannya akan langsung muncul nama Pak Lili. Dan teman-teman bisa milih, kalau misalnya ini nggak keluar, bisa milih yang kalau fotografi otomatis Pak Oscar gitu ya. Nah ketika sudah dipilih, nanti emailnya otomatis akan menunjuk ke ketua jurusan masing-masing. Terus nama dosen wali harus teman-teman pilih sendiri, jangan sampai salah juga dosen walinya siapa. Nanti secara otomatis email dosen wali juga akan tercantum di sini. Kemudian kirim permohonan. Nah, apa gunanya email-email ini, teman-teman? Kita menggunakan kita berbasis dengan Google Form, sehingga ketika teman-teman kirim permohonan ini, sistem akan memproses ke masing-masing email ini.
Jadi meskipun mungkin ada 3 email, yaitu email teman-teman sendiri, email ketua jurusan, email dosen wali, itu formnya sama. Formnya sama sehingga ketika teman-teman menandatangani, nanti dosen wali otomatis akan tahu, ketua jurusan juga otomatis akan tahu. Nah, maka data email ini menjadi sangat penting di sini. Nah, klik permohonan, nanti kita akan dipastikan lagi benar nggak, apakah Anda yakin. Kalau yakin ya udah kirim. Nah, yang menarik teman-teman, ketika kita selesai kirim, akan ada semacam notifikasi, di mana notifikasi ini secara otomatis muncul, yang ini akan terkirim ke nomor WhatsApp layanan akademik atau kemahasiswaan. Gunanya apa? Supaya bisa langsung diketahui dan langsung diproses. Nah, jadi ini nanti teman-teman ketika klik akan nyambung ke WhatsApp desktop dan teks ini akan otomatis muncul dan teman-teman tinggal kirim aja. Nah, maka nanti dari pihak akademik maupun kemahasiswaan bisa langsung membaca pesan ini dan memprosesnya. Nah, setelah itu teman-teman cek email yang tadi didaftarkan, apakah surat pengajuannya sudah masuk atau belum. Nah, mengapa kok ada kata belum? Berarti kan seolah-olah nggak otomatis gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya ini otomatis, tetapi cara kerjanya itu rombongan gitu teman-teman. Maksudnya rombongan itu tidak satu persatu surat kemudian otomatis masuk, tapi menunggu beberapa surat. Sehingga kadang-kadang perlu waktu yang itu maksimal sampai 60 menit lah. Tapi jika kita membutuhkan saat itu masuk ke email pun bisa. Dengan notifikasi yang masuk ke layanan kemahasiswaan atau akademik ini, kita bisa mempush supaya semua email langsung nyebar ke mahasiswa, dosen wali maupun ketua jurusan. Nah, teman-teman, ketika kami kemarin melakukan testing dan simulasi, ada beberapa kasus email yang masuk ke spam atau junk. Nah, jika memang tidak muncul di inbox-nya, mungkin bisa dicek spam atau junk-nya. Jika mungkin nggak muncul sampai lebih dari 60 menit ya. Nah, nanti bisa dicek. Nah, terus nanti teman-teman ketika menerima email itu, ketika diklik dibuka, form pengajuan cutinya akan keluar. Dan datanya ini masuk dari yang tadi diinput oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, tugas teman-teman adalah menandatangani. Kenapa harus ditandatangani? Ini satu, sebagai bukti legalisasi. Kedua, ini nanti masih tetap akan dicetak secara fisik karena Rektorat ISI masih membutuhkan hard copy ini untuk arsip teman-teman. Maka tanda tangan digital tetap perlu. Yang ini bisa teman-teman langsung isi di sini. Kalau pakai Android atau iOS lebih enak karena kita bisa menyimpan file tanda tangan langsung di layar di smartphone yang nanti tinggal kita impor ke situ. Nah, pada saat teman-teman tanda tangan, email lain yang masuk ke dosen wali juga langsung terlihat tanda tangan teman-teman ini. Sehingga dosen wali yang melihat tanda tangan ini berasumsi bahwa oh iya anak ini tadi sudah minta izin untuk cuti atau untuk aktif gitu. Sehingga dosen wali tinggal langsung bubuhkan tanda tangan juga. Ini kenapa sama ya? Karena kebetulan saya sendiri semua. Nah, pada saat yang sama juga, ketika ada 2 tanda tangan, ketua jurusan apabila langsung mengakses email itu juga langsung tahu 2 tanda tangan ini. Maka nanti ketua jurusan bisa langsung membubuhkan tanda tangan. Yang artinya ketika tanda tangan ini lengkap, oleh admin oleh admin kemahasiswaan dianggap sebagai proses sudah selesai. Maka selesai sudah teman-teman. Jadi pengajuan ini sebetulnya kalau semua bisa kompakan melihat form ini sama-sama, dalam hitungan detik prosesnya selesai gitu. Nah, tinggal proses dibawa ke isi. Nah, itu contoh untuk surat kemahasiswaan. Salah satu contoh, teman-teman. Nah, contoh lain misalnya pengajuan, kita pakai 2 contoh aja ya. Contoh lain adalah pengajuan syuting atau pemotretan, izin syuting atau izin pemotretan. Ini menunya ada di layanan akademik. Ini tidak di kemahasiswaan tapi di akademik. Nah, ketika sudah masuk,
nanti akan ada halaman konfirmasi yang ini wajib diklik supaya teman-teman bisa memasukkan data. Nah, seperti yang semula, data ini harus dilengkapi dan harus benar. Ya. Terus pilih surat yang akan diterbitkan, nanti pilihannya ada di sini. Kalau mau milih surat izin pemotretan, menunya ada di sini. Kita klik OK, pilih surat pinjam tempat. Nah, terus nanti akan ada data yang harus diisi. Misalnya tujuan surat kepada yang terhormatnya, misalnya rumah Pak RT atau dimanapun lokasi produksi itu dilakukan. Dan seterusnya. Dan jangan lupa waktunya wajib diisi. Gitu ya. Nah, misalnya di lokasi ini kita mengagendakan hal yang terkait atau mungkin hal lain, teman-teman bisa tambahkan oke, pilih surat izin untuk acara misalnya. Maka ini nanti akan teman-teman secara lebih enak lah ketika berada di lokasi karena membawa surat pengantar dari kampus. Kemudian klik lanjut. Nah, seperti pada umumnya pengajuan biasanya ya setuju gitu ya, berarti klik setuju, kemudian kirim permohonan. Nah, maka akan muncul notifikasi lagi teman-teman, sama kayak yang pertama tadi, di mana notifikasi ini akan terkirim ke admin akademik. Teman-teman tinggal klik, maka pesan ini otomatis akan terkirim. Nah, ada beberapa hal yang berbeda teman-teman. Kalau surat izin ini kan tidak ditandatangani teman-teman. Beda dengan surat cuti atau aktif gitu ya, yang kita harus tanda tangan. Nah, kalau surat izin ini kan yang tanda tangan kampus, yang tanda tangan adalah dekan atau pembantu dekan 1. Maka setelah teman-teman submit ini, surat akan diproses oleh admin bidang akademik, yang nanti teman-teman bisa mendapatkan surat itu dengan pilihan melalui email atau dapat mengunduh di Google Drive. Jadi ada satu folder khusus di mana surat-surat yang sudah selesai diletakkan di situ dan teman-teman bisa mengunduh sendiri. Nah, teman-teman jangan bayangkan bahwa proses yang nanti ada di kampus, misalnya begini, setelah pengajuan selesai, terus surat harus ditandatangani dekan, itu bukan berarti surat itu nanti akan di-print, kemudian dibawa naik ke ruang dekan, dan dekan menandatangani, tidak teman-teman. Tapi kita juga mempunyai sistem surat menyurat elektronik juga, sehingga tidak perlu ada pencetakan fisik dan tidak perlu lama karena semua sudah berbasis digital. Nah, ada fitur yang cukup menarik teman-teman, dan ini muncul atau ide ini muncul ketika mungkin kita kalau pakai Zoom gratisan cuma dibatasi waktu 40 menit gitu ya. Ada banyak alternatif video conference. Nah, kebetulan di sini ada satu fitur video conference yang bisa dimanfaatkan gratis dan tidak terbatas waktu, teman-teman. Yang ini bisa dilakukan untuk kelas maupun untuk konsultasi dengan dosen wali. Maka teman-teman menuju ke ruang virtual, di sini ada ruang kuliah, ruang rapat, koneksi ruang FSMR. Kalau ruang kuliah ini interaksi antara dosen dan mahasiswa, ruang rapat itu internal kita, koneksi ruang FSMR itu dengan tenaga kependidikan. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita klik. Nah, nanti akan ada selamat datang di kelas virtual, pilih dosen dan bergabunglah. Silahkan klik lanjut untuk memilih dosen. Maka kita klik lanjut. Dan nanti ada foto-foto dosen. Untuk sementara ini fotonya baru di take down dulu karena terlalu banyak dan ditakutkan membebani bandwidth. Nanti fotonya akan ada di dalam pilihan nama teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih nanti dosen siapa yang ingin dihubungi, gitu ya. Misalnya kebetulan yang jadi contoh saya sendiri. Ketika diklik akan muncul data saya di sini. Akan muncul data saya. Ada dua opsi, kelas virtual dan jadwal. Nah, yang dimaksud jadwal di sini bukan jadwal kuliah, teman-teman, tapi bagaimana kita membuat janji dengan dosen yang bersangkutan. Jadi membuat jadwal konsultasi.
kalau kelas sih otomatis pasti mengikuti jadwal. Jadi tidak perlu membuat kesepakatan jadwal. Nah, kita klik jadwal di sini, menemukan menu seperti ini, kapan kita akan membuat jadwal itu, tanggalnya, dan pilih jamnya. Setelah dipilih, teman-teman nginput emailnya teman-teman, nama, NIM, nomor WhatsApp, dan sebagainya. Ya, ini tetap harus dibutuhkan karena sebagai data. Gitu ya. Bukan karena kita udah kenal terus kita nggak ngisi, nggak begitu ya teman-teman ya. Tapi tetap ini harus diisi. Nah, tempat konsultasi ini bisa fisik, bisa online teman-teman. Kalau kita menghendaki ketemunya di ruang virtual, ya ditulis aja ruang virtual. Gitu. Kalau kita pengen di warung sate, ya tulis aja warung sate gitu ya. Tapi dalam masa pandemi ini nggak boleh. Nah, terus setelah kita kirim, klik kirim, sama teman-teman, akan muncul notifikasi lagi yang secara otomatis sudah membentuk teks seperti ini dan tinggal kita kirim, dan ini otomatis akan masuk ke email dosen yang ke WhatsApp dosen yang bersangkutan. Ini contohnya, permohonan waktu konsultasi atas nama bla 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 bla. Nah, tinggal dosennya jawab setuju atau enggak gitu. Nah, setelahnya teman-teman bisa diskusi di chat WhatsApp ini. Nah, apabila kita sudah menemukan kesepakatan atau menyepakati sesuatu kapan kita ngobrol, teman-teman masuk ke kelas virtual. Kemudian ini versi desktopnya dulu ya, ini versi desktopnya dulu. Di sini ada masukkan kode, ada serangkaian angka untuk masuk ke kelas virtual. Kode ini sementara memang masih dibuka dan ada di web teman-teman. Jadi sebenarnya siapapun yang punya akun bisa mengakses ke sini. Ke depan kode ini sifatnya akan lebih privat gitu ya. Nah, kode ini dimasukkan, kemudian connect. Ketika klik connect, maka otomatis akan terhubung ke platform video conference yang bernama Jitsi. Dan ini secara otomatis akan berada di dalam web. Nah, selanjutnya sama seperti kalau teman-teman menggunakan Google Meet atau Team Link dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, teman-teman disarankan menggunakan browser Chrome atau Firefox. Percobaan dengan browser Safari, ya, kemarin kita simulasi kinerjanya kurang stabil dan agak berat. Entah mengapa gitu ya. Ya kadang-kadang begitu yang namanya sistem IT. Ya sudah, berarti ini teman-teman tinggal diskusi dengan dosennya. Ini bisa sekaligus jadi kelas kalau mahasiswanya banyak. Nah, sebanyak apa? Maksimal adalah 75 user untuk sementara ini. Mungkin dari Jitsi-nya memang begitu teman-teman ya. Tapi lumayan daripada menggunakan Zoom yang barangkali kalau tidak berbayar itu cuma 40 menit gitu ya. Jika teman-teman menggunakan smartphone, maka wajib terinstall aplikasi Jitsi, namanya Jitsi Meet gitu ya. Walaupun sebenarnya tanpa aplikasi ini kita tes bisa teman-teman menggunakan browser yang ada di smartphone, tapi itu nggak stabil dan putus-putus. Maka disarankan menginstal aplikasi Jitsi. Terus, nah ini kalau menggunakan smartphone kira-kira interface-nya seperti ini. Sama lah, tinggal klik connect dan aktifkan Jitsi Meet-nya. Gitu ya. Nah, itu untuk yang ruang virtual. Nah, kadang-kadang kita juga perlu tanya jawab atau mungkin bertanya sesuatu dengan admin gitu ya. Itu juga diwadahi tapi tidak di kolom ruang virtual, ada di kontak. Nah, kontak kemudian hotline video ke kemahasiswaan atau akademik gitu. Nah, ini contoh nih. Kayaknya Agus ada di sini deh. Tak puterin videonya ya, Agus ya. Itu ini contoh chat dengan akademik. Coba ya, saya kemarin sudah membuat satu video. Kalau menggunakan Jitsi yang ada di sini teman-teman. Selamat siang Mbak Pur. Gini Mbak, surat izin kuliah profesi itu gimana ya? Kuliah kerja profesi. Karena berhubung saat ini saya sedang berada di luar daerah, tidak di Jogja.
Bisa sekali, Mas. Di Fakultas Seni Media Rekam. Ya. Ya, itu contohnya teman-teman. Ya, yang penting kan janjian dulu gitu ya. Kenapa harus janjian? Kenapa nggak otomatis kalau kita apply itu terus keluar Mbak Pur gitu atau Bu Purwanti? Ya, status kepegawaiannya kan bukan untuk seperti kalau CS yang ada di bank atau di customer service operator seluler gitu ya. Maka ya harus bikin janji dulu karena pasti akan ada banyak pekerjaan lain yang dilakukan. Nah, kemudian fitur lain adalah layanan peminjaman ruang atau studio, teman-teman. Untuk sementara kalau alat belum ya, tapi ruang dan studio. Mengapa alat belum? Ya alatnya kan banyak banget. Tidak cukup waktu untuk kita menyiapkan alat masuk di sini. Kita sedang pelan-pelan menyiapkan, ke depan alat akan ada di situ juga. Nah, sementara ruang dan studio. Nah, untuk sementara juga yang baru bisa dilayani adalah yang berada di dekanat dulu. Untuk yang di prodi-prodi menyusul, ini sedang disusun, yaitu galeri pandang atau galeri untuk pameran foto yang ada di sisi sayap selatan fakultas, lantai 1. Kemudian ada ruang AUVI, ada laboratorium komputer selatan maupun utara. Yang caranya juga sama seperti kita tadi membuat jadwal dengan dosen wali, teman-teman. Tinggal pilih tanggalnya, pilih jamnya, kemudian isi datanya, dan kirim atau submit, sama aja. Nanti juga ada notifikasi yang nanti ini akan masuk tidak ke akademik dan tidak ke kemahasiswaan, tapi masuknya ke bagian perlengkapan. Sehingga mereka tahu ada yang booking studio tanggal ini, jam ini. Nah, apabila di jam yang sama sudah terbooking, itu tidak akan muncul, jadi teman-teman tidak bisa mengklik atau memilih jadwal itu, gitu ya. Nah, terus untuk sebentar, atau nanti tak lompati ya. Ini dulu aja, melompat sedikit. Di setiap akhir semester ada form evaluasi perkuliahan yang itu diisi oleh mahasiswa, teman-teman, yang namanya assessment proses pembelajaran. Nah, itu ada di kolom assessment SPMI, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Nah, form ini penting sebagai alat ukur kinerja dalam semester yang bersangkutan, sehingga ini biasanya diisi oleh mahasiswa-mahasiswa di kelas-kelas. Dan form assessment ini tidak kemudian langsung akan diterima oleh dosen, tidak, teman-teman, tapi diterima oleh lembaga penjaminan mutu yang sifatnya nanti untuk membangun dan perbaikan. Gitu. Nah, kemudian saya lompat sedikit. Sebentar. Ada yang belum saya masukkan di presentasi, tapi ada di sini, yaitu fitur untuk mengunggah data prestasi, teman-teman. Tadi di kolom layanan akademik ada fitur unggah data prestasi. Nah, kemarin sudah kita sebarkan ke teman-teman mahasiswa dan responnya sangat luar biasa, ada 183 respon. Walaupun mungkin ada teman-teman baru yang prestasinya itu diraih pada saat belum masuk sebagai mahasiswa ISI. Ya nggak apa-apa, tapi yang kita utamakan adalah prestasi selama menjadi mahasiswa ISI Yogyakarta. Harapannya ketika teman-teman berprestasi, silahkan melapor dengan memasukkan data ini. Fungsinya apa, teman-teman? Satu, untuk identifikasi. Yang kedua, teman-teman akan mendapat penghargaan dalam bentuk sertifikat. Yang ketiga, kadang-kadang ISI Yogyakarta, dalam hal ini Rektorat ISI Yogyakarta, ada program pembinaan di mana mahasiswa berprestasi mendapatkan insentif berupa uang, meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Namun itu yang akan memberikan ISI Yogyakarta. Nah, dengan data ini kami bisa melaporkan ke sana bahwa siapa-siapa mahasiswa yang punya prestasi. Maka bagi teman-teman yang sudah melihat ini, besok kalau punya catatan prestasi langsung diunggah aja ya, ada di menu layanan akademik. Nah, terus bentar. Nah, yang terakhir
ternyata cukup panjang. Yang terakhir adalah kita punya nomor kontak Akmawa, akademik dan kemahasiswaan, nomornya terpisah teman-teman. Silakan ini dicatat dan disimpan di dalam kontak ponsel teman-teman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Akmawa silakan ditanyakan di sini, tapi pada saat jam kerja. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp. Tapi biasanya pada nyaman lewat WhatsApp. Nah, jika besok mungkin di masa libur atau masa yang di mana staf akademik dan kemahasiswaan tidak berada di kantor, karena sekarang work from home juga teman-teman, mungkin nomor ini kayak kasus kemarin itu dialihkan ke nomor pribadi saya gitu, itu nggak masalah. Prinsipnya adalah kita pengen melayani semaksimal mungkin. Jika memang dibutuhkan, kita siap untuk memberikan pelayanan di luar jam kerja. Nah, itu singkat saja teman-teman paparannya. Maksudnya mungkin tidak bisa mengakomodir banyak layanan, detailnya seperti apa. Ini memang harus dibuka teman-teman sendiri ya. Nah, harapannya dari sini teman-teman jadi tahu, oh berarti besok kalau mau ngurus ini caranya seperti ini. Terus kalau mau bertemu atau ngontak ini bisa kontak lewat layanan tadi dan sebagainya. Nah, kita berharap akan ada tanya jawab di sini. Dipersilahkan supaya nanti ada hal-hal yang bisa juga untuk perbaikan kita maupun juga untuk diketahui teman-teman secara lebih jauh. Begitu. Terima kasih. Ini kira-kira paparan singkatnya. Barangkali mungkin kalau masih ada Pak Dekan atau Pak Edial, jika ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Monggo. Tidak ada mungkin. Atau mungkin dari teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan open mic dan sampaikan pertanyaan. Door prize-nya apa ya? Enggak ada. Boleh menambahkan Pak Arif? Oh, silakan Pak Edial, monggo. Kami berharap, saya dengan Pak Arif, itu adalah pada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, tolong data-data prestasi yang 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir begitu ya Pak Arif ya? 3 tahun terakhir bisa dimasukkan ke dalam proses prestasi. Karena itu sangat penting untuk kami nantinya dalam proses akreditasi. Ini menjadi penting. Saya sangat berharap di pertemuan kali ini itu adalah prestasi dari teman-teman, baik itu fotografi dan non-fotografi ya Pak Arif ya. Terutama bagi yang di animasi atau fotografi atau di televisi dan film, ya, itu ada punya prestasi, mohon di-share di kolom prestasi mahasiswa. Itu menjadi penting sekali karena itu adalah menjadi data kami untuk proses yang lebih lanjut. Tambahannya begitu Pak Arif, kami mohon secepatnya, paling tidak akhir pertengahan Februari yang akan datang itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kami. Mungkin tambahannya itu Pak Arif. Terima kasih. Siap, matur nuwun Pak Edial. Nah, di kolom chat Vera menanyakan tentang sudah registrasi. Ya, ini kasus-kasus yang kemarin juga sama Vera, sudah registrasi dan berhasil, tapi belum ada konfirmasi sudah terdaftar atau belum. Nah, ini juga kayaknya sempat ada kasus-kasus yang hampir mirip gitu ya, yang email notifikasinya nggak masuk, tapi ketika login bisa. Nah, ya berarti kalau bisa ya udah nggak apa-apa gitu ya Vera. Cuma masalahnya kalau login juga tetap nggak bisa, nah itu baru akan kita cari. Tapi kalau login bisa ya sudah, meskipun nggak ada notifikasi, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang ada masalah seperti itu beberapa. Gitu ya Vera ya? Bisa dipahami? Aman ya? Tapi bisa login nggak? Bisa Mas. Bisa sejauh ya ini. Kalau bisa login. Ya udah aman berarti ya. Baik, terima kasih Vera. Yang lainnya dipersilahkan. Boleh
pakai kolom chat kalau malu. Masa malu? Yuk. Atau kalau ada hal yang di luar ini, kalau ingin disampaikan yang sifatnya urgen juga nggak apa-apa. Mumpung ada Pak Edial dan Pak Dekan mungkin bisa membantu menjawab. Atau Mbak Prita mau nanya? Ya, ini sudah ada pertanyaan dari Syauki Alibasya. Untuk mahasiswa baru, pengurusan KRS dengan dosen wali tanggal 19 besok, apakah sudah mulai memakai layanan web FSMR? Nah, ini yang jawab Pak Ed atau Pak Irwandi atau saya. Untuk pengurusan KRS. Ini Syauki angkatan 2020 ya berarti ya. Oh, berarti belum pernah KRS sebelumnya. Karena ini masih baru ya. Kayaknya masih seperti yang kemarin, Nanti Pak. Kalau pengisian KRS. Ya. Monggo Pak Arif. Nanti tak bantu paparkan nggih. Baik, jadi buat teman-teman baru yang belum pernah mengalami KRS karena benar-benar masih baru ya. Yang jelas diawali dari prosedur membayar UKT. Nah, pembayaran UKT itu nanti akan terekord di sistemnya ISI. Ketika sudah terekord, nanti teman-teman login ke dalam SIAK, Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan milik ISI, untuk melakukan atau dalam bahasa teman-teman sehari-hari itu mengambil KRS gitu ya, atau rencana studi, pilihan-pilihan mata kuliah. Kalau angkatan 2020 kan masih paket, berarti mata kuliahnya sudah ditentukan itu gitu. Nah, prosesnya biasanya ini mungkin beda-beda ya. Jadi saya akan bicara secara umum teman-teman. Prosesnya adalah teman-teman wajib berkonsultasi pada dosen wali itu dulu. Jadi yang pertama teman-teman wajib berkonsultasi pada dosen wali. Supaya apa? Supaya ketika merencanakan studi itu kedua belah pihak tahu jika terjadi sesuatu ke depan masalahnya bisa cepat diselesaikan karena antara dosen dan mahasiswanya tahu gitu ya. Nah, bentuk konsultasinya inilah yang kadang-kadang beragam, teman-teman. Kadang-kadang beragam. Dulu ada yang lewat WhatsApp, ada yang telepon, kadang-kadang ada yang apa ya istilahnya sengaja tidak berusaha kontak dosennya tapi dia langsung KRS, ya ada juga gitu meskipun kemudian ada problem di sana sini. Nah, di sistem ini teman-teman bisa menggunakan fasilitas konsultasi dengan dosen wali melalui Jitsi tadi teman-teman. Nah, kalau pertanyaan Syauki, apakah sudah memulai layanan webnya? Kalau yang dimaksud adalah yang tadi kita paparkan, mungkin yang bisa digunakan adalah yang layanan virtual pertemuan virtual atau video conference-nya Syauki. Nah, tapi kita juga kadang-kadang tidak bisa memaksa dosen wali harus menggunakan itu gitu. Karena ada dosen wali yang mungkin merasa lebih nyaman kalau udah lewat WA nggak apa-apa kok misalnya gitu. Ya itu harus kita akomodir, harus kita hargai juga. Karena kita juga punya grup-grup WhatsApp dosen wali. Mungkin nggak semua punya ya, tapi kebanyakan ada grup-grup WhatsApp dosen wali. Nah, nanti kita akan mengkomunikasikan apabila dari pihak teman-teman misalnya nih pengen gabung ke grup WhatsApp dosen wali Bapak A gitu ya. Di mana teman-teman mungkin belum tahu, nanti kami akan membantu menghubungkan gitu. Itu jawaban untuk Syauki, semoga terjawab ya Syauki ya. Terus Dina sedang magang, jadi titik pertanyaan. Kalau prosedur minta tanda tangan proposal kegiatan seperti apa? Oke, ini berarti bidang kemahasiswaan ya. Baik, sebenarnya dari kemarin ada dua kegiatan kemahasiswaan yang proses konsultasinya online, proses pemberian tanda tangannya juga digital. Jadi mahasiswa mengirim proposal ke saya, yang itu kemudian saya tanda tangani secara digital kalau disetujui gitu ya. Gitu ya, Dina ya. Kegiatannya kalau boleh tahu apa tuh? Karena kegiatan kemahasiswaan Fakultas Seni Media Rekam itu memang di tahun ini memang orientasinya bukan lagi menjadi orientasi dalam tanda kutip yang bebas mau kegiatan apapun tidak gitu ya, tapi kegiatan yang berorientasi pada penguatan karakter, soft skill,
dan sekaligus nyerempet-nyerempet ke kompetensi teman-teman gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya orientasinya ke situ. Kalau yang kayak band-bandan dan sebagainya untuk sementara memang kita nggak approve sih. Itu nantilah gitu. Wah, nggak tahu katanya cuma dititupi. Oke, Dina. Nggak masalah. Ada lagi atau mungkin Pak Edial mau menambahkan yang soal KRS tadi, mungkin ada hal baru yang mungkin saya belum tahu. Sementara belum ada hal yang baru Pak Arif. Masih sama masih gitu. Seperti semester yang kemarin, masih sama karena dari rektorat masih sama. Hanya yang membedakan sama juga. Itu adalah kalau sistem mau konsultasi. Nah, konsultasi itu kan ada yang melalui, kami sarankan melalui ini, tetapi kan setiap dosen mempunyai nyaman sendiri-sendiri. Tapi kalau konsultasi tetap, tetapi kalau prosesnya itu ya dari pembayaran, pengisian KRS, konsultasi hingga seterusnya. Itu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Edial. Monggo, ada lagi teman-teman yang punya pertanyaan? Saya Pak Arif. Aku lagi open mic. Oke. Pak Arif, ini untuk para dosennya sendiri juga disosialisasikan nggak Pak? Artinya kemarin kan kita dosen-dosen baru disosialisasikan tentang apa ya, zona integritas dan aplikasinya secara detail pun waktu itu ditanyakan sama teknis banget juga, dan ini Pak Arif juga menjelaskan secara teknis banget untuk para mahasiswa sak menu-menunya, semuanya caranya login. Dan ini tadi barusan saya juga mau buka, ternyata down juga ini webnya isi. Saya juga gergeten ini. Saya terus iki aku harus nyoba login, mau coba buka menu-menu yang dijelaskan. Jadi saya ini tadi sambil Mas Arif jelasin, saya sambil buka, mau buka macam-macam semua di isi.ac.id, ternyata down. Kemarin memang sempat ada bukan perbaikan. Kami sedang ada transisi dari untuk web ya, untuk web, yang kebetulan karena kalau Semar pakai server sendiri. Akan berpindah dari server luar ke server di kampus ini. Ya, jadi kemarin ternyata setelah cek kok down ngopo ternyata sudah penuh dan sudah akan dipindahkan. Nah, terus ini tadi juga saya baru dapat laporan kalau akan di hostingnya juga akan dipindah. Nah, nanti akan dilakukan. Iya. Oke, jadi pertanyaan saya kembali lagi. Ini nanti dosen para pendamping mahasiswanya itu akan disosialisasikan secara teknis di aplikasinya ini tidak, karena semua belum tahu juga dosennya untuk hal ini, dan baru link drive untuk tanda tangan. Jadi kayak ditembaki mahasiswa, aku harus cuti gitu, langsung ya udah tempel aja gitu. Tapi untuk aplikasinya sendiri dosennya juga belum kayaknya butuh waktu sosialisasi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Prita. Bu Prita sudah diingatkan. Jadi memang sosialisasi untuk dosen itu kan yang tahap pertama sudah gitu ya. Kenapa menggunakan kata tahap? Karena memang di awal itu kita sebenarnya memberikan penjelasan besar dulu, karena memang fasilitasnya mungkin belum selengkap ini waktu itu. Nah, untuk yang kedua nanti memang kita akan mengirim file presentasi ini pada dosen-dosen sekaligus menjelaskan secara privat jika memang ada yang belum paham Bu Prita. Sehingga harapannya besok tanggal 19 hari Senin pokoknya itu dosen-dosen sudah bisa menggunakan itu. Gitu ya. Jadi terima kasih diingatkan. Nanti supaya kita akan lebih menekankan lagi pada Bapak Ibu dosen untuk kalau bisa pakai ini seperti yang tadi ditekankan Pak Edial, itu pasti kita sangat senang. Gitu. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau lupa password, prosedurnya bagaimana? Sudah registrasi tapi belum ada konfirmasi lewat SMS. Nah, Ikhwan kayaknya kasusnya sama. Kalau coba dirimu login, kalau misalnya login bisa, berarti udah nggak apa-apa. Kalau misalnya passwordnya benar, tapi kalau kasusnya lupa password, kemarin sudah tahu link pengaduan belum? Ya, Ikhwan. Kalau enggak, nanti tak share lagi di sini.
kalau lupa password supaya dibukakan oleh admin. Mengapa lapornya tidak langsung? Karena supaya terrekod, teman-teman. Kalau langsung, kan biasanya kadang-kadang nggak terrekod ya. Nah, kalau misalnya lewat form, itu kerekod siapa yang ada masalah, yang itu nanti jadi bahan untuk perbaikannya. Sebentar, buat teman-teman, ini saya sudah nge-share file yang barusan, file presentasi tadi, silahkan disimpan dan atau diedarkan bagi teman-teman yang mungkin nggak datang bisa membaca itu sekilas gitu ya. Terus untuk yang link apabila masih bermasalah sama passwordnya, sebentar. Kemarin saya sudah membagi, saya cari dulu sebentar. Saya cari dulu sebentar ya. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan lain dipersilahkan teman-teman. Nah, ini linknya, lapor Akmawa. Nah, nih silahkan dicatat ya, Ikhwan ya. Ini sudah aku kirim di chat. Ada lagi? Terima kasih kembali. Ada lagi? Kita menjadwalkan selesai di 10.30. Tapi kalau nanti masih ada beberapa pertanyaan, tentu akan kita jawab. Selamat pagi, mau nanya perihal pembayaran UKT. Apakah ada info lebih lanjut soal masa perpanjangan masa pembayaran UKT? Ini untuk Disa. Karena belum ada masalah, biasanya belum ada hal yang disampaikan ke kita juga gitu. Maksudnya yang dimaksud masalah gini. Kalau ternyata ada problem teknis misalnya yang mengharuskan waktunya mundur, ya pasti akan mundur gitu. Tapi kan satu, media rekam tidak punya kapasitas itu. Yang kedua, kita belum menerima informasi itu gitu ya. Jadi sementara belum bisa memberikan informasi apa-apa karena sepertinya belum ada problem gitu. Ya kalau saya sih malah semoga jangan ada problem, karena kalau ada problem itu nanti efek ke belakangnya repot. Karena ketika pembayaran UKT-nya mungkin mundur dan mundurnya mungkin cukup jauh, efeknya nanti panjang. Nah, kalau kemudian problemnya adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk, mohon maaf misalnya ada kesempatan untuk mencari uang lagi, ya memang sebagai manusia ya harapan kita tentunya begitu, termasuk saya gitu ya. Tapi sebagai bagian dari sistem memang agak kita tidak punya kapasitas untuk kemudian menyatakan bahwa ini akan mundur atau tidak. Gitu di saya. Jadi ya intinya belum tahu. Nanti kalau ada informasi apa-apa pasti kita share kok. Nah, yang sementara ini sudah ada informasi yang kemarin mendapatkan keringanan dari skema KIPK dan yang kemarin mengajukan dan dapat keringanan, yang sekarang dapat keringanan lagi gitu. Nanti informasi ini aku share karena kemarin baru dapat sore dan perlu ku verifikasi lagi semalam dan ternyata oke. Nah, hari ini aku infokan lagi. Kemudian Cynthia gagal login terus, katanya passwordnya salah. Oke. Kamu mengadu aja Cynthia di bit.ly lapor Akmawa tadi ya, yang ada di atas. Supaya nanti diproses sama Bu Purwanti. Mungkin kalau Bu Purwanti hadir di sini bisa memberikan solusi nanti. Nah, Xiaoqi menanyakan tentang login Semar. Sudah dari 2 minggu yang lalu mendaftarkan akun, tapi tidak kunjung mendapatkan konfirmasi dan nggak dapat login. Xiaoqi udah lapor belum, Xiaoqi? Ke akun lapor Akmawa. Oh, sudah lapor. Oke. Hari ini kita koordinasi sama Bu Purwanti ya, Xiaoqi ya, supaya memastikan lagi akunnya benar. Nah, cuman gini. Kemarin ada yang kombinasinya benar, pokoknya semua benar, tapi nggak bisa login. Nah, alamat loginnya yang salah gitu. Bener-beneran ada yang login di semar.isi.acid. Nah, itu bukan itu, tapi loginnya tetap di menu login yang FSMR tadi. Tapi ya nggak banyak sih yang kasusnya itu. Terima kasih Xiaoqi, nanti kita pastikan lagi ke Bu Purwanti ya. Ada lagi? Kalau tidak ada,
mungkin bisa diakhiri ya Pak Adiel ya, sudah 10.30. Ya, silakan karena sudah jam siang. Sudah jam 11.30. Karena takut yang di waktu Indonesia bagian sana sudah mendekati Jumatan. Timur. Ya. Iya, yang timur. Baik, Pak Dekan, mohon izin untuk mengakhiri acara ini. Sepertinya Pak Dekan ini tadi memantau karena ada agenda lain. Untuk teman-teman, kalau masih ada problem, silahkan nanti bisa kontak lagi ya, atau langsung ke ke link lapor Akmawa tadi. Kalau masih ada problem juga bisa langsung kontak Bu Perwanti di admin itu admin akademik gitu ya. Diucapkan terima kasih, semoga ke depan ini semakin baik dan semakin baik. Prinsip kita adalah bisa melayani teman-teman mahasiswa semua sebaik-baiknya. Dan semoga tidak ada halangan besok kuliahnya. Teman-teman semoga diberi kesehatan juga, meskipun ini situasi pandemi, kita semua susah secara ekonomi mungkin ya, semoga selalu ada jalan untuk itu. Harapannya kalian bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu dengan hasil maksimal. Begitu Pak Adiel. Terima kasih Pak. Turun. Ini siapa yang share screen? Nggak jadi. Terima kasih teman-teman ya, kita akhiri. Selamat siang, terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Terima kasih banyak Mas. Sambil tak foto ya, jangan live dulu ya. Terima kasih, sambil tak screenshot. Tadi lupa belum screenshot. Oke, terima kasih. Kita bisa mengakhiri. Terima kasih Mas, terima kasih. Zona integritas. Kalau masih ada yang mau ngobrol, monggo loh, nggak apa-apa.